Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu a'amidina watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Imam Musli. Saya perwakilan dari Lantai Janti akan sedikit memberikan ilmu kepada kalian untuk menemani puasa kalian di bulan Ramadan tahun ini. Mungkin ilmu yang saya akan berikan ini pernah kalian dengar sebelumnya, akan tetapi saya akan mengulangi kembali agar kalian mengingat ilmu itu kembali. Ilmu yang saya berikan ini bertemakan kesabaran. Kesabaran itu berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan pada situasi yang sulit dengan tidak mengeluh. Sabar itu sendiri juga berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu sobara yasbiru yang artinya menahan. Sabar itu sendiri berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berada pada surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, semua manusia di dunia ini pasti punya sifat sabar, karena sifat sabar itu sifat pokok dari manusia. Jadi kalau manusia tidak punya sifat sabar, berarti dia bukan manusia. Mungkin teman-teman itu pernah berpikiran atau berucap bahwa sabar itu ada batasannya. Akan tetapi itu sebenarnya belum sepenuhnya salah sih. Karena manusia itu pada dasarnya memang banyak kekurangan. Akan tetapi sifat sabar itulah sifat dimana kita itu tidak ada batasannya. Karena sabar itu berasal dari diri kita sendiri dan kita itu bergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih yang bisa dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sabar itu ada batasannya, teman-teman. Dan kebanyakan orang berpikir kayak gitu karena si orang tersebut digoda oleh setan, bisikan setan. Karena setan itu menggoda kita agar kita terjerumus kepada dosa dengan cara kita itu beremosi lebih lagi. Dan Rasulullah sendiri juga menunjukkan bahwa kita tuh harus bersabar di situasi manapun dan dimanapun, karena sabar itu merupakan cerminan dari keimanan kita. Kalau semangat kita itu semakin sabar, maka keimanan kita semakin tinggi. Dan kalau semangat kita itu lebih gampang ataupun lebih cepat emosi, maka otomatis sabar kita semakin rendah dan kita itu gampang tergoda oleh bisikan setan itu. Dan kalau semangat iman kita itu semakin tinggi, otomatis kita kan sulit untuk mendapatkan bisikan dari setan. Karena kita tuh semakin imannya tinggi, maka keimanan kita semakin kuat dan kita bisa melawan lagi setan itu. Dan kita lebih dekat lagi ada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan memberikan tiga contoh aja di kehidupan saya tentang sabar. Yang pertama, sabar terhadap hawa nafsu. Mungkin teman-teman pernah mendengar hawa nafsu ya, karena hawa nafsu itu adalah sifat yang dimiliki manusia sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang ini. Hawa nafsu sendiri itu bisa dilawan loh teman-teman. Dan seperti aja contoh di kehidupan saya. Ketika saya berjalan-jalan, ketika saya melihat seorang wanita ya nggak pakai jilbab, otomatis dia kan nggak menutupi aurat dia. Dan ketika saya melihat aurat kan otomatis saya mendapatkan dosa. Ketika saya melihat itu, otomatis saya akan yang pertama saya lakukan adalah memalingkan wajah saya. Ketika saya memalingkan itu, saya juga harus berucap astagfirullahaladzim, karena itu adalah cara pertama kita itu berminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mudah berminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah itu menghapus dosa kita itu. Dan ketika kita mengucap astagfirullahaladzim, kita jangan melihat yang balik, karena kalau kita melihat yang balik kita mendapatkan dosa. Sebisa mungkin kalian menghindarlah untuk tidak melihat aurat dari seorang wanita ataupun aurat-aurat yang lain. Yang kedua, sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia di bumi ini pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti berbeda antara satu orang dan satu orang lain. Karena ujian itu pada dasarnya itu tergantung kadar keimanan kita. Kalau keimanan kita itu semakin tinggi, maka ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita itu semakin besar pula. Kalau semua iman kita semakin rendah, maka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala semakin rendah. Dan ujian yang diberikan pada saya ini sebagai contoh aja. Ketika saya bermain handphone di saat malam hari, saya kejamretan. Dan dalam hal itu, maka otomatis saya akan marahkan karena HP saya hilang. Tapi bisa mungkin kalian tetap sabar karena itu adalah ujian dari Allah. Mungkin ketika HP saya diambil kembali dari saya dan diambil oleh Allah SWT lagi, mungkin dari cara dimana Allah SWT ingin dekat kepada kita, saya akan lebih sering beribadah daripada saya main handphone itu sendiri. Dan itu saya yang pertama kita lakukan adalah kita harus berhusnuzon kepada Allah SWT. Karena ketika kita berhusnuzon, maka kita akan berpikiran positif dan kita akan selalu dekat pada Allah, karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita dan selalu ada selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Yang ketiga, sabar terhadap nikmat Allah SWT. Emang
ketika kita mendapatkan nikmat kita harus bersabar. Iya sih teman-teman, ketika kita mendapatkan nikmat kita harus bersabar, karena tidak dipungkiri juga nikmat itu bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Contohnya seperti saya ketika mendengar suara azan dan saya itu sedang mainkan handphone, maka saya akan memilih mainkan handphone. Dan itu sering terjadi beberapa kali, dan itu saya merasa bersalah karena itu, karena dimana kita harusnya beribadah pada Allah, maka malah saya itu malah menjauh gitu loh. Itu kan adalah kesalahan saya, karena saya beri nikmat dan saya tidak bisa memanfaatkan nikmat itu dengan baik. Jadi kita harus bisa bersabar pada nikmat itu dan bisa membaginya. Dan ketika saya udah melakukan itu, memang untuk menghindari hal itu kita seharusnya bisa membagi waktu antara nikmat dari Allah SWT dan apa hal yang harus kita lakukan kembali kepada Allah SWT. Dan mungkin itu aja materi yang saya akan berikan. Mungkin materi ini sedikit aja dan mungkin kalian tidak bisa memahaminya, mohon maaf, karena kita di sini belajar bersama-sama. Dan saya ingat kembali bahwa manusia itu punya sifat kekurangan. Jadi kalau sama kalian melakukan kesalahan yang lagi itu tidak masalah, akan tapi segeralah berminta taubat pada Allah dan cara istighfar ataupun melakukan hal-hal positif agar kalian semakin mendekat pada Allah. Dan di puasa Ramadan kali ini, semoga iman kalian semakin tinggi dan puasa kalian lancar, penuh, dan kalian tidak ada masalah di puasa tahun ini lagi. Dan semoga kita bisa diketemukan kepada puasa tahun depan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.